Bab 2086. Lagi pula, masih banyak pil permajaan, dan benda ini tidak banyak gunanya baginya, tapi berpengaruh besar pada Takehiko. Dia bukan seniman bela diri, dan dia tidak terlalu tua. Jika dia mengikis pil permajaan 1/10 dan merendamnya dalam air untuk diminum, dia pasti akan memulihkan kesehatannya dengan cepat. Adapun mengapa dia tidak memberikannya sekarang, dia terutama ingin mengontrol ritme kurang lebih dalam hal ini. Terkadang, bermurah hati kepada orang lain berarti berirama. Meskipun kemurahan hati adalah hal yang baik, itu seperti obat. Itu bisa menyembuhkan dan menyakiti orang. Sama seperti saat menyuntikkan obat, tingkat pemberian ilmiah dan wajar harus ditetapkan sesuai dengan sifat obat dan kondisi pasien. Tidak baik memberi obat terlalu cepat. Tapi itu terlalu lambat untuk memberi, dan itu tidak baik. Memberi segera akan sering membuat pihak lain membenci kemurahan hati ini, dan dapat menyebabkan mentalitas pihak lain. Namun memperlambat akan sering membuat pihak lain kehilangan kesabaran, menguras rasa syukur yang asli, dan menggantinya dengan keluhan dan ketidakpuasan. Ritme baru saja sekarang. Itu tidak langsung diberikan, dan tidak akan ditunda untuk waktu yang lama. Tunggu saja sampai dia menyelesaikan urusan Warnia. Dengan cara ini, Ito tidak hanya bisa bersyukur, tapi juga bisa secara spontan membantu Warnia. Dia tidak hanya dapat membantu Warnia menemukan pembunuh sebenarnya di balik layar, tetapi dia juga dapat membantunya memfasilitasi kerja sama dengan Nippon Steel. Sangat mungkin membantunya mengubah krisis ini menjadi sebuah peluang. Dengan cara ini, Warnia tidak hanya dapat bertahan dari krisis tanpa resiko apapun, tetapi juga dapat menggunakan ini untuk mengetahui siapa yang berada di balik layar, memastikan bahwa semuanya aman di masa depan, bahkan mendapatkan kesepakatan kerjasama dengan syarat-syarat yang sangat baik. Ini adalah yang terbaik dari kedua dunia. Takehiko, Nanako, dan Emi berterima kasih kepada Charlie dengan hormat saat ini. Terutama Takehiko, matanya memerah saat berterima kasih padanya. Melihatnya secara emosional, Charlie tersenyum padanya, "Mr. Ito, kamu harus kembali istirahat secepatnya. Aku akan memberitahumu sebelumnya ketika aku siap untuk mentraktirmu." Takehiko segera berkata dengan bersemangat, "Baiklah Tuan Wei. Bagaimanapun, saya tidak bisa cukup berterima kasih." Setelah Takehiko didorong oleh Emi, hanya Charlie dan Nanako yang tersisa di ruangan itu. Nanako berinisiatif untuk memindahkan kursinya, dan duduk bersila di hadapan Charlie. Sambil menambahkan teh padanya, dia bertanya dengan wajah tersipu, "Guru punya rencana selanjutnya. Apakah Anda ingin menyelidiki pendekatan Hashimoto itu? Jika perlu, saya bisa mengirim ninja dan mengawasinya secara diam-diam." Charlie berpikir sejenak dan mengangguk, "Tidak apa-apa. Bagaimanapun, saya belum siap untuk membuat ular itu pingsan. Jika Anda ingin menyelesaikan masalah ini untuk selamanya, Anda tidak hanya harus menemukan ahli di balik layar, tetapi juga memiliki bukti yang kuat." Setelah berbicara, Charlie berkata lagi, "Jika kamu memiliki ninja yang kamu percayai dan lulus ujian untukmu, biarkan dia membantuku memantau aktivitas Hashimoto. Saya ingin melihat apa yang dia lakukan setiap hari, di mana dia berada, dan dengan siapa dia berhubungan. Dan apa isi dari kontak." Nanako segera mengangguk dan berkata, "Guru dapat yakin, ini adalah hal-hal kecil, dan ninja dapat melakukannya, jadi saya akan memberi mereka perintah." Charlie berterima kasih padanya dan bertanya, "Nanako, di keluarga Ito MU, berapa banyak ninja yang bisa kamu mobilisasi sekarang?" Nanako berpikir sejenak dan berkata, "Mungkin ada 15 atau 16 ninja yang bisa dimobilisasi." Charlie mengangguk dan berkata, "Ngomong-ngomong, sepupu Nona Song juga datang ke Tokyo. Namanya Honor, tapi saya tidak tahu di hotel mana dia menginap di Tokyo. Tolong saya minta Anda mengatur seseorang untuk menyelidiki." Setelah hasilnya, 2 ninja lagi dapat dikirim untuk mengawasinya secara diam-diam. Nanako bertanya dengan heran, "Tuan, apakah Anda curiga bahwa sepupu Nona Song berada di balik kejadian ini?" "Iya." Charlie berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Masalah ini, aku akan menyusahkanmu untuk membantuku mengawasi." Bab 2087. Siang hari, di pegunungan Kabupaten Nishitama. Cuaca di Tokyo hari ini sangat bagus. Langit cerah. Matahari yang hangat terbit tinggi di langit, menyebarkan kehangatan dan kecerahan ke seluruh bumi. Dalam cuaca yang begitu baik, jarak pandang sangat bagus, sehingga sangat cocok untuk pencarian dan penyelamatan.
TMPD mencari sepanjang malam, tapi tidak menemukan jejak apapun yang berhubungan dengan Warnia, yang membuat seluruh TMPD putus asa. Jangkauan pencarian berpusat pada lokasi kecelakaan, pertama menyebar hingga 5 km, dan kemudian hingga 10 km, masih belum ada apa-apa. TMPD memutuskan untuk memperluas jangkauan pencarian hingga 20 km. Jika tidak memungkinkan untuk mencari sejauh 20 km, ia hanya dapat mengumumkan bahwa Warnia telah menghilang dan keberadaannya tidak diketahui. Honor sangat cemas saat ini. Yang dia butuhkan sekarang adalah menemukan tubuh Warnia secepat mungkin, jika tidak dia tidak yakin akan kematiannya, dan dia tidak akan damai. Hashimoto Kinzin juga gelisah, dan kini TMPD sangat curiga bahwa Warnia dan partainya sengaja dibunuh, sehingga mereka mulai melakukan investigasi dari tempat kejadian. Meskipun staf Hashimoto telah menangani tempat kejadian dengan sangat hati-hati, sama sekali tidak ada kejahatan yang sempurna di dunia ini, tidak peduli seberapa hati-hati dan hati-hati mereka pasti akan meninggalkan petunjuk. Selama polisi menemukan petunjuk kuncinya, mereka dapat mengikuti alur dan mencari tahu keseluruhan cerita. Hingga saat itu, tidak ada yang bisa lepas dari bawahan yang justru melakukan pembunuhan tersebut kepada Hashimoto yang memberi perintah di balik layar. Pak Song, yang berada jauh di Aurous Hill, masih mengkhawatirkan keberadaan Warnia. Dia melakukan beberapa panggilan telepon ke Honor sepanjang pagi dan bertanya tentang kemajuan TMPD, tetapi Honor tidak memberinya petunjuk. Ini juga membuat mood orang tua itu semakin berat. Meskipun ia sangat berharap cucunya akan selamat dan sehat, tidak adanya kabar begitu lama telah membuatnya bersiap untuk hal terburuk di hatinya. Dia tahu bahwa semakin lama waktu tertunda, semakin kecil kemungkinan cucunya kembali. Jadi, dia buru-buru menelepon Charlie. Begitu telepon terhubung, dia tersedak dengan memohon, "Tuan, tolong temukan cara untuk menyelamatkan Warnia." Seperti yang dia katakan, orang tua itu tidak merasa tegang, dia menangis. Charlie buru-buru menghibur, "Tuan, jangan khawatir, saya pasti akan mencoba yang terbaik untuk membantu Warnia." Tuan Song menghela nafas, "Tuan, Anda tidak tahu bahwa kehormatan itu telah pergi ke Jepang dalam semalam, tetapi keberadaan Warnia belum ditemukan di Jepang, dan 3 orang dengan Warnia telah meninggal. Hidup atau mati tidak pasti, ini, bagaimana saya tidak khawatir." Charlie awalnya mempertimbangkan apakah akan memberitahu Pastor Song bahwa Warnia aman. Tetapi setelah banyak pertimbangan, dia masih merasa bahwa dia harus menghentikannya. Karena dia mengatakannya atau tidak memberitahunya, maka dia tidak akan memberitahu siapapun. Apakah itu Tuan Song atau siapapun, dia tidak bisa mengungkapkan setengahnya. Jadi dia berkata kepada Tuan Song, "Jangan khawatir, Tuan Song, saya sudah memberitahu teman-teman saya di Tokyo untuk membantu menemukan keberadaan Warnia. Aku akan memberitahumu segera setelah ada kabar." Song tersedak dan berkata, "Guru, benar bahwa saya memiliki firasat yang sangat buruk kali ini. Kecelakaan Warnia sepertinya karena ulah manusia, dan semua orang telah meninggal. Hanya dia yang hilang. Saya merasa sangat mungkin dia bertemu dengan kecelakaan, atau dia akan bertemu." Charlie berkata, "Tuan, masih belum ada kesimpulan tentang masalah ini, jadi Anda tidak perlu terlalu pesimis. Saya yakin Warnia memiliki kondisi alaminya sendiri, dan mereka harus mampu mengubah bahaya menjadi perdamaian." Pastor Song terdiam beberapa saat sebelum dia memohon, "Tuan, jika Anda bisa, orang tua itu berani menanyakan satu hal kepada Anda." Bab 2088. Charlie buru-buru berkata, "Tuan, tolong bicara." Pastor Song gemetar, "Guru, saya mohon Anda meluangkan waktu untuk pergi ke Jepang. Di dunia ini, saya takut hanya Anda yang memiliki kesempatan untuk menyelamatkannya." Charlie tidak memberitahu keluarga Song tentang datang ke Jepang sendirian. Oleh karena itu, Tuan Song sekarang berpikir bahwa orang lain ada di Aurous Hill. Tapi karena Mr. Song berkata demikian, dia tidak menyembunyikannya lagi, dan berkata, "Mr. Song, saya benar-benar tidak menyembunyikannya. Saya di Tokyo sekarang, dan saya akan melakukan yang terbaik untuk Warnia." Tuan Song bertanya dengan heran dan gembira, "Guru, apakah Anda di Tokyo? Kapan kau pergi?" Charlie berkata dengan jujur, "Tadi malam, saya mendengar bahwa Warnia mengalami kecelakaan, jadi saya meminta Tuan Ishak dari Shangri-La untuk membantu mengatur pesawat dan terbang." Tuan Song sangat lega, dan berkata dengan penuh syukur, "Tuan, Warnia memiliki teman sepertimu sungguh beruntung."
Anda adalah orang dengan kekuatan magis yang hebat, saya yakin Anda pasti akan menyelamatkannya. Saat dia berkata, dia buru-buru berkata lagi, Guru, Yang Mulia juga membawa beberapa orang ke Tokyo tadi malam. Atau saya akan membiarkan dia melihat Anda dan membiarkan dia mendengarkan instruksi Anda di sana. Bagaimana menurut Anda? Charlie tidak bisa menahan cemberut ketika dia mendengar ini. Lihat Honor? Dia tidak tertarik. Namun, ketika dia mengira Honor adalah tersangka terbesar, Charlie merasa tidak apa-apa untuk menemuinya. Temui dia dan lihat apakah anak ini akan menunjukkan kakinya saat menghadapinya. Jadi Charlie berkata kepada Emerson, Pak Tua, biarkan Emerson meneleponku, dan aku akan memberitahunya waktu dan tempat pertemuan. Pastor Song sangat gembira, oke. Guru tunggu sebentar, saya akan meneleponnya, biarkan dia mengunjungi Anda segera. Nanti di Tokyo, biarkan dia mendengarkan instruksimu. Charlie mendengus dan berkata, oke, biarkan dia menelepon saya. Honor mengkhawatirkan hotel saat ini. Dia pikir perjalanannya ke Jepang akan sangat sederhana. Dia akan datang dan mengambil tubuh Warnia. Diskusikan langsung dengan keluarganya tentang cara mengambil kembali jenazahnya. Kemudian dia bisa kembali ke Arrows Hill untuk mempersiapkan pemakaman. Setelah pemakaman, berikan kakek obat-obatan neurologis yang disiapkan ayahnya untuk secara perlahan mengubahnya menjadi pasien Alzheimer, lalu ia bisa dibesarkan sebagai maskot. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia merencanakan semuanya dengan hati-hati, tetapi dia langsung terjebak di tautan pertama. Dia ada di sini, tapi tubuh Warnia telah hilang. Tepat ketika dia sedang menunggang harimau dan tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, Song menelepon. Ini sudah panggilan ke-8 yang dilakukan Emerson untuk Honor hari ini. Dia melihat kata, kakek, di telepon, dan tidak bisa menahan teriakan, cuk barang lama. Terus telepon ibunya. Dia akan membuatku kesal cepat atau lambat. Dia memarahi, tetapi dia masih tidak berani menunda sedikit, dan buru-buru menekan teleponnya untuk menjawab. Begitu telepon disambungkan, Honor langsung berubah. Dia berkata dengan nada hormat dengan sedikit menyalahkan diri sendiri dan sedikit sedih. Kakek, maaf, masih belum ada kabar dari TMPD, tapi kamu jangan khawatir, saya akan mendesak mereka lagi. Kakek Song bersenandung dan berkata, Yang Mulia, aku meneleponmu karena ada yang ingin kukatakan padamu. Honor buru-buru berkata, kakek, tolong beritahu saya apa yang Anda inginkan. Tuan Song berkata, Master Wei juga telah mencapai Tokyo. Seluruh tubuh Honor tiba-tiba meledak karena terkejut, dan dia berseru, apa katamu? Bab 2089. Mendengar bahwa Charlie datang ke Tokyo, kehormatan gemetar. Dia tidak menyangka dia ada di Tokyo. Dia tahu bahwa Warnia mudah diatasi, dan orang tua itu mudah diajak bicara, tetapi melawan Tuan Charlie sama sekali tidak bagus. Karena itu, begitu dia mendengar tentang ini, seluruh orangnya tiba-tiba panik. Orang tua Song di ujung telepon bertanya dengan heran, Yang Mulia, ada apa denganmu? Apa yang diributkan itu? Kehormatan baru kemudian kembali ke akal sehatnya, menekan ketegangan jauh di dalam hatinya, dan berkata, kakek, mengapa guru datang? Saya tidak percaya, apakah karena Warnia? Song bersenandung, dan berkata, guru adalah orang yang setia, dan Warnia selalu memiliki hubungan yang baik dengannya. Sekarang sesuatu terjadi padanya, dia bergegas ke Tokyo secepat mungkin, yang menunjukkan betapa dia menghargainya. Dengan bantuan Master, kemungkinan menemukan Warnia jauh lebih tinggi. Kehormatan gila dengan kebencian. Dia meraung di dalam hatinya, DMN. Charlie Bastard, apa yang dia lakukan di Tokyo sekarang? Dia tidak ada di rumah untuk menghabiskan waktu bersama istrinya, dan untuk apa dia datang ke Tokyo? Tokyo tidak bisa berbalik tanpa dia, kan? Kehormatan sangat jelas tentang kemampuan Charlie. Itu sebabnya dia khawatir. Di satu sisi, dia khawatir dia akan diekspos di depan Charlie. Di sisi lain, dia juga khawatir apakah Charlie benar-benar dapat menemukan Warnia. Bagaimana jika dia benar-benar menyelamatkan Warnia? Pada saat ini, Old Man Song melihat bahwa dia tidak menanggapi untuk waktu yang lama, dan dia bertanya, Yang Mulia, apakah kamu masih mendengarkan? Honor dengan cepat berkata, saya mendengarkan, saya mendengarkan. Setelah selesai berbicara, dia dengan cepat berkata, kakek, akan sangat bagus jika guru bisa datang. Saya merasa lebih nyaman di hati saya. Tuan Song berkata, ya.
Ketika saya mendengar guru berkata bahwa dia telah tiba di Tokyo, hati saya benar-benar menjadi lebih tenang. Saya percaya bahwa dengan guru, Warnia pasti dapat menghasilkan banyak uang. Kehormatan hanya bisa setuju, kakek, kamu benar. Saya juga berpikir bahwa dengan dia, Warnia akan aman bersamanya. Tuan Song jarang tertawa 2 kali dan berkata, Yang Mulia, jika Anda menutup telepon nanti, segera telepon dia, dan kemudian cepat pergi menemuinya. Mulai sekarang, Anda harus mendengarkan Master Wade untuk semua hal di Tokyo. Apakah kamu mengerti? Honor berkata tanpa ragu-ragu, kakek, jangan khawatir, saya harus menantikan perintah guru. Tuan Song berkata dengan puas, jika Anda memiliki pencerahan ini, panggil saja guru. Honor buru-buru berkata, oke kakek. Lalu aku akan menutup telepon dulu. Baik. Honor menutup telepon kakeknya, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi marah. Tidak dapat mengendalikan emosinya, dia menghantam meja kopi kaca dan menghancurkan meja kopi kaca temper sampai berkeping-keping. Di saat yang sama, tangan kanannya juga tergores kaca, dan beberapa lubang berdarah segera muncul. Honor sama sekali tidak peduli dengan rasa sakitnya, pikirannya penuh dengan amarah dan ketegangan saat ini. Bagi Charlie, dia sudah membencinya, dan dia berpikir, pria ini. Dia terlalu lunak untuk ikut campur. Aku benar-benar berpikir jika seseorang memanggilmu Tuan, kamu benar-benar akan mengontrol udara. Urusan keluarga Song adalah urusan keluarganya, kenapa dia begitu usil? Bab 2090. Jika bukan karena dia terlibat sejak awal, tidak mungkin hal lama melawannya dan membiarkan Warnia menjadi kepala keluarga Song. Kalau begitu, tentu saja aku tidak ingin membunuhnya. Memikirkan hal ini, mata Honor penuh dengan kebencian, dan dia berbisik pada dirinya sendiri dengan dingin. Charlie, Warnia, sebaiknya kau tidak membuatku bermasalah atau terlibat dengan monster. Jika tidak, aku tidak peduli padamu Tuan, aku harus menemukan cara untuk membunuhmu. Setelah itu, Honor kembali tenang, mengeluarkan ponselnya, dan menelepon Charlie. Begitu telepon tersambung, Honor mendengar di ujung lain telepon, Charlie berkata, halo, halo. Dia buru-buru berkata, Tuan. Aku adalah Honor Song. Charlie berkata, oh, ini Tuan Song. Honor buru-buru berkata, Tuan, kakek menelepon saya dan berkata bahwa Anda datang ke Tokyo untuk Warnia. Dia meminta saya untuk mengikuti instruksi Anda. Aku tidak tahu di mana kamu sekarang. Charlie berkata, saya tinggal di rumah teman. Honor tidak banyak berpikir, dan berkata, Tuan, rumah teman mungkin tidak nyaman dan kondisinya mungkin tidak terlalu baik. Lebih baik tinggal di hotel. Saya menginap di Aman Hotel Tokyo. Jika Anda perlu, saya akan membiarkan seseorang mendapatkan kamar terbaik untuk Anda. Charlie berkata dengan ringan, jangan repot-repot, cukup nyaman bagiku untuk tinggal di rumah teman. Dengan mengatakan itu, Charlie dengan sengaja menggunakan nada seorang pemimpin kepada bawahannya, dan memerintahkan, Mr. Song, aku ingin bertemu denganmu. Anda dapat melaporkan kepada saya secara langsung tentang Warnia dan kemajuan penyelidikan saat ini untuk masalah ini. Kehormatan merasakan 10,000 kesal dalam hatinya, tetapi masih berkata dengan sangat tulus, oke, guru, Anda memberi saya alamat, saya akan segera menemui Anda sekarang. Charlie sengaja ingin melucuti senjata Honor, jadi dia berkata dengan acuh tak acuh, tidak, bukankah kamu menginap di Aman Hotel? Anda menunggu di hotel sebentar, dan saya akan mengatur agar seseorang menjemput Anda dan menelepon Anda ketika mereka tiba. Honor juga ingin mengatakan sesuatu dengan sopan, mengatakan, Guru, bagaimana mungkin Anda selanjutnya, betapa merepotkannya jika Anda mengirim seseorang untuk menjemput saya. Lebih baik aku datang sendiri. Charlie berkata dengan dingin, jangan banyak bicara, tunggu saja panggilannya. Setelah itu, Charlie langsung menutup teleponnya. Kehormatan di ujung lain telepon sudah meledak di paru-parunya. Dia membanting telepon ke karpet dan berteriak, Cuk! Siapa yang kau panggil Ten Song? Saya meminta Anda untuk menelepon, jadi Anda berani menelepon. Apakah Tuan Song adalah pelayan Anda? Setelah selesai berbicara, dia meraung dengan marah, DMN. Biarkan aku melihatmu kenapa kamu begitu sombong. Kalau kamu punya teman di Tokyo yang bisa punya tempat menginap, bukan kamu yang keren. Benar-benar Cuk. Namun, meskipun Honor telah dimarahi, dia masih melihatnya dengan jelas di dalam hatinya. Bahkan jika saya tidak puas dengan 10,000 kali Charlie,
saya harus dengan jujur menemuinya dan mematuhi instruksinya. Setidaknya, saya harus berpura-pura menjadi sangat kooperatif di permukaan. Kalau tidak, jika dia melihat ada yang salah denganku, bukankah aku akan selesai? Temperamen Charlie sangat buruk. Dia dan saudara perempuan saya tidak pernah jelas. Jika saya memberitahu dia bahwa saya membunuh saudara perempuan saya, mungkin dia akan membunuh saya langsung di Jepang. Semuanya dingin. Saat ini, kediaman keluarga itu. Warnia masih istirahat, Nanako bersama Charlie. Charlie mengakhiri panggilan dengan honor, dan berkata kepada Nanako di sebelahnya, aku harus merepotkanmu untuk membantuku lagi. Nanako buru-buru berkata, Guru, tolong beri perintah. Charlie tersenyum sedikit dan berkata, aku akan merepotkanmu untuk mengirim tim untuk membantuku menjemput seseorang di sini. Tim harus sehebat mungkin, semakin hebat semakin baik.